Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini, Fahada Indi, kita hadir spesial dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Nah, kita akan berbicara dan juga kita akan mempelajari bersama-sama berkaitan dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Masya Allah, betul sekali Sofyan. Berbicara mengenai hijrah, tadi kita juga sudah dibuka dengan penampilan dari Ustadz Dery Sulaiman bersama dengan Bokinana Family. Ini ada Mbak Nana, ada Kamila, dan juga ada Lia. Masya Allah, kita sekalian ngobrol-ngobrol sedikit mungkin ya Sofyan bersama dengan Ustadz Dery. Assalamualaikum Ustadz, boleh maju ke depan Ustadz? Ini beliau yang menciptakan lagu DSAS, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Dunia Sementara Akhirat Selamanya, dan ini lagunya banyak sekali orang menyanyikan, bahkan pengamen-pengamen juga menyanyikan. Semua mati ya Ustadz ya. Bisa diceritakan filosofi atau terciptanya di balik lagu DSAS ini Ustadz Dery? Jadi salah satu niat saya bikin lagu ini juga mencerdaskan bangsa ini. Ya. Karena Nabi SAW sabdakan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati. Masya Allah. Jadi kalau orang Indonesia ini semua ingat mati, insya Allah nggak akan ada korupsi, nggak akan ada kemaksiatan, ya, semua akan taat kepada Allah, buat persiapan membangun akhiratnya, gitu. Iya, ini Ustadz Dery kebetulan juga lagi serak suaranya. Tapi kedengaran suara saya kedengaran ya. Insya Allah. Ini diwakilkan sama Bokinana ya. Allah hantar mereka, mesti saya yang nyanyi tadi. Masya Allah. Jadi nanti Bokinana juga akan perform dua tiga lagu lagi nanti ya. Betul di acara ini ya. Selain itu nanti juga Ustadz Dery akan berbagi kepada kita pemirsa mengenai bagaimana Ustadz Dery ini menemukan hidayah hingga sampai akhirnya memilih jalan dakwah dalam kehidupan sehari-harinya. Masya Allah ya Sofyan. Masya Allah. Dengan tema yang menarik sekali pada siang hari ini, yaitu hijrah masa lalu jangan jadi penghalang. Bersama guru-guru kita Ustadz Abi Maki, kemudian juga Ustadzah Syifa Nurfadilah, dan juga Ustadz Dery Sulaiman yang akan berkisah bagaimana beliau hijrah dan hingga sampai saat ini memilih jalan dakwah. Masya Allah, langsung saja guru-guru kita nantinya akan memberikan nasihat kepada kita semua pemirsa, tentunya dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial 1 Muharram 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan i'tikaf kita, hadir kita di majelis ini, seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para asatid, para ustadzat, ayahanda bunda, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, yang selalu diberikan rahmat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita mendengar kata-kata hijrah, kira-kira menurut bunda, ayahanda, kalau sudah mendengar kata-kata hijrah yang terbayang itu apa? Hijrah. Indah, Masya Allah. Hijrah itu indah. Ada lagi? Hijrah. Pindah, hijrah itu pindah. Masya Allah. Ada lagi? Perubahan, hijrah itu perubahan. Masya Allah. Kalau kita lihat secara bahasa, hajaro yuhajiru bunda, maknanya ini paling tidak diawali dengan 3. 1, maknanya adalah pindah. Yang kedua, maknanya adalah memutuskan. Dan yang ketiga, maknanya adalah merubah. Berubah, itu hijrah. Jadi kalau seandainya kata-kata hijrah itu bisa dimaknai memutuskan, bisa dimaknai pindah, bisa dimaknai berubah. Itu hijrah. Namun kata-kata hijrah ini lebih kita gunakan kepada yang positif. Hijrah memutuskan sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Yaitu memutuskan. Bagaimana kita akan meninggalkan satu keburukan kalau keburukan itu tidak diputuskan.
Hijrah artinya pindah. Bagaimana kita akan pindah dari satu keburukan? Kalau seandainya tidak pindah, ya tetap berada di keburukan itu. Pindahlah. Itu namanya pindah. Lalu yang dikatakan berubah, maka kalau seandainya orang berhijrah, insya Allah maknanya pun akan berubah. Jadi itulah kalimatnya. Dan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah makna mengetahui hijrah begitu, secara bahasanya, apakah memutuskan? Boleh. Meninggalkan? Boleh. Berpindah? Boleh. Berubah? Boleh. Itulah makna secara bahasa hijrah. Populer hijrah ini adalah 1447 Hijriah. Sekarang kan? Iya, Bunda Ayahanda tahu apa maksud 1447 Hijriah? Apa maknanya? Maknanya adalah 1447 tahun yang lalu Rasulullah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Itulah maknanya. Pegang baik-baik. 1447 tahun yang lalu Rasulullah meninggalkan kota Mekah ke Madinah, pindah, dan ini tanpa ada khilafiyah, tanpa ada perbedaan pendapat. Sepakat siapapun di dunia menyatakan 1447 tahun yang lalu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini pegang baik-baik. Jadi selama ini kita berpegang, oh jadi makna hijriah itu 1447 tahun yang lalu ternyata Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah. Simpan. Maka kata-kata ini terkenalah hijrah, hijrah, hijrah. Sekarang Rasulullah hijrah ke kota Madinah, ya kenapa? Kenapa? Banyak jawabannya kalau dikatakan kenapa. Yang pertama, perintah dari Allah. Itu pertama. Perintah dari Allah. Yang kedua, karena dipinta oleh orang-orang Madinah, Bunda. Kalau Rasulullah tidak dipinta oleh orang Madinah, mungkin berpikir juga. Pertanyaan pertama, kenapa? Jawabannya karena diperintahkan oleh Allah. Ya Rasulullah, hijrah ke Madinah. Dan ini wajib hukumnya hijrah ke Madinah pada waktu itu. Memang ada hijrah sebelumnya dikatakan tidak wajib. Ada. Kemana? Ke Habasyah. Ke Habasyah itu Rasulullah tidak mengatakan hijrah ke Habasyah, tidak. Tapi Rasulullah katakan, siapa yang ingin meninggalkan Mekah karena tidak tahan dengan situasi Mekah, maka silakan hijrah kemana? Kemana? Ke Habasyah. Kenapa? Di dalamnya di Habasyah ini ada seorang raja yang adil, tidak akan pernah mendolimi siapapun. Itu gambarannya. Kenapa diperintahkan ke Habasyah? Karena ada raja yang adil, ada pemimpin yang adil. Itu yang dibidik oleh Rasulullah. Tidak mengatakan kenapa, karena di sana ada raja yang pintar, karena di sana ada raja yang kaya, karena di sana ada raja yang banyak keturunannya. Tidak. Dibidiknya Rasulullah ke Habasyah karena di sana ada raja yang apa? Adil. Ini. Di sana ada raja yang adil. Berangkatlah. Itu adalah pertama, karena di sana ada raja yang adil. Kita lanjutkan. Yang kedua, apa alasannya selain diperintahkan oleh Allah? Yang kedua, simpan baik-baik, karena dipinta oleh orang-orang Ansor Madinah. Orang-orang Ansor Madinah datang ke hadapan Rasulullah. Ada bayat Aqabah pertama, ada bayat Aqabah kedua dengan mengatakan, ya Rasulullah, mari hijrah datang ke kota Madinah karena kami sangat merindukanmu ya Rasulullah. Itu gambarannya. Dipinta. Lalu kata Rasulullah mengatakan, memang kalau aku ke Madinah kamu mau ngapain? Lalu kata para sahabat Ansor di Madinah, syarit lana, lillahi walak. Syaratkan kepada kami, untukmu dan untuk Allah. Jawaban Rasulullah, andai aku hijrah ke sana, kamu bisa menjagaku seperti menjaga keluargaku? Iya. Andai aku hijrah ke sana, engkau bisa menjaga dari nyawaku, hartaku seperti menjaga keturunanmu? Siap. Maka Rasulullah hijrah. Ingat, andai ada yang mengatakan Rasulullah hijrah ke kota Makkah, ke kota Madinah karena saat itu lemah, tidak bisa melawan orang kafir, salah besar. Bukan karena Rasulullah lemah tidak bisa melawan orang kafir, tapi apa? Karena saat itu belum ada izin dari Allah untuk memerangi orang kafir. Jadi intinya dalam artian kata-kata hijrah ini Rasulullah punten karena diperintah oleh Allah dan dipinta oleh orang-orang mana? Ansor, orang-orang Madinah, pindah ke sana dan di situ menjalin kekuatan yang paling hebat
Apa kekuatannya? Berkumpulnya, bersatunya umat muslimin muslimat. Andai hijrah sesungguhnya persatuan. Andai hijrah ada perpecahan, bukan hijrah namanya. Andai sekarang terlihat hijrah bukan dari pakaian, hijrah bukan dari penampilan, tapi hijrah ini karena Allah, bukan ikut satu golongan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Habib Maki yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini, bagaimana menekankan hijrah adalah persatuan, bukan ditandakan dari sesuatu yang baru, namun adanya tingkat keimanan yang tinggi. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana perjalanan beliau melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, betapa beratnya dengan segala perjuangannya. Itu artinya tidak mudah ketika kita berhijrah. Namun Masya Allah, bagaimana sambutan orang-orang Madinah ketika beliau datang di kota Madinah, luar biasa. Nah, berkaitan atau berbicara mengenai hijrah, bagaimana sulitnya hijrah. Nah, pemirsa, di segmen kedua nanti kita akan mendengarkan kisah dari Ustadz Dery Sulaiman, bagaimana beliau akan bercerita di masa lalunya hingga saat ini beliau memilih jalan dakwah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial 1 Muharram 1447 Hijriah. Sesaat lagi. Masya Allah, terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial 1 Muharram 1447 Hijriah. Tentunya dengan tema kita pada hari Jumat ini, hijrah masa lalu jangan jadi penghalang. Pada segmen ini pemirsa kita akan dengarkan bersama yang tadi kita juga sudah saksikan performance-nya, yakni guru kita Ustadz Dery Sulaiman. Bagaimana Ustadz Dery ini menjalani perjalanan hijrah yang tentunya tidaklah singkat. Bagaimana Ustadz Dery Sulaiman bisa berhijrah dengan sepenuh hati. Kami persilahkan kepada Ustadz Dery untuk bisa menceritakan pengalamannya dan juga berbagi nasihat kepada kita semua. Silahkan Ustadz. Wabarakatuh. Nahmadu nasalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad abah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya minta maaf, aslinya suara saya bagus, Bu. Enggak percaya nonton YouTube. Tapi alhamdulillah diuji Allah sedikit. Diambil Allah sedikit suaranya, mudah-mudahan bisa difahami, amin. Jadi hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjadikan kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira ummat, sebaik-baiknya umat. Umat yang Allah bangga-banggakan di hadapan seluruh nabi. Umat yang Allah ceritakan di dalam seluruh kitab. Sehingga nabi-nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Pak, Nabi ingin seperti Bapak. Nabi ingin menjadi seperti kita semua. Ini umat luar biasa. Datangnya belakangan, masuk surganya awal. Allah sayang sama umat ini. Apa buktinya sayangnya Allah? Allah tak berikan umat ini umur yang panjang, Pak. Umur kita 60-70 tahun. Allah tidak ingin melihat kita terlalu lama menangis di dunia ini. Allah tak ingin melihat kita terlalu lama bersusah payah bermujahadah di dunia ini. Coba bayangkan umur kita 1000 tahun, Bunda. Capek dunia ini. Bolak-balik ke masjid 1000 tahun, Pak. Tiap tahun umroh 1000 tahun, capek. Dakwah datang ke rumah-rumah, naik gunung turun gunung 1000 tahun seperti nabi-nabi terdahulu. Tapi ini umat Allah berikan banyak fadilah amal. Ya, 2 rakaat solat di depan Ka'bah sama dengan 100.000 rakaat. Kami baru pulang haji sama Habib, ketemu kemarin. Allahu Akbar. Pergi haji Allah ampunkan semua dosa.
Yang istighfar dan bertaubat, berapapun banyaknya dosanya Allah ampunkan. Ini obat luar biasa hadirin sekalian. Allah katakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, maka janganlah kalian semua saling menzalimi, fala tazalamu. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, kalian semua tersesat, illa man hadaituh, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, pasti aku beri hidayah. Minta, Allah bagi. Kalau tak meminta, meskipun anaknya Nabi, istrinya Nabi, bapaknya Nabi, pamannya Nabi, Allah gak bagi. Tapi kalau minta, meskipun awalnya dia seorang pelaku maksiat, naudzubillah. Satu orang yang dulu hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dia hunus pedangnya, aina Muhammad, mana Muhammad? Merah matanya. Orang katakan, Umar sabar. Kenapa kau marah-marah? Aku mau potong Muhammad, mau penggal namamu. Tapi ketika dia ingin mendapat hidayah, ingin tahu apa yang dipegang oleh adiknya Fatimah, Allah beri hidayah. Jadi syarat hidayah itu bunda, mau. Siapa yang mau, pasti dikasih. Siapa yang berjalan menujuku, kata Allah, Allah berlari menghampirinya. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada Nabi setelah aku, Umarlah nabinya. Dan sekarang seluruh dunia menyaksikan Sayyidina Umar bin Khattab terbaring jasadnya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi jangan pernah menghina para pelaku maksiat. Jangan pernah menghina para pendosa. Karena kalau satu malam pendosa itu, pelaku maksiat itu mertundukkan kepalanya, menangis kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat, bukan hanya ampunan yang akan Allah berikan, tapi kecintaannya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi hadirin sekalian, saya dari kecil dididik agama oleh orang tua. Alhamdulillah. Tapi karena beratnya ujian hidup, masalah yang datang silih berganti, sampai saya putus asa dari rahmat Allah. Sempat saya mau lari dari agama, saya mau menjauh dari Islam. Dari Minangkabau, dari kampung saya Pak, saya orang Minang, Saniang Baka namanya. Saya besarnya di surau Pak, besarnya di musola. Dari kecil dididik agama oleh orang tua, dididik ke pesantren, madrasah di Padang Panjang. Alhamdulillah ada basic agama. Sampai suatu hari saya mengatakan saya tak suka dengan agama ini. Saya tak berminat dengan agama karena saya pikir agama ini tidak cocok untuk saya. Saya dengar cerita tentang Allah itu tak baik, Allah itu jahat, bakar orang, siksa orang, potong-potong orang. Aduh, saya nggak suka. Dulu dalam benak saya ini, dalam pikiran saya, Allah itu jahat Pak. Sampai saya pergi meninggalkan kampung saya ke Jakarta. 98 pun saya lanjutkan ke Bali, tempat yang betul-betul tidak ada suasana agama sama sekali. Saya mau jadi orang baik saja, saya tak perlu agama, saya tak perlu Allah, saya pokoknya tak sakiti orang, tak mencuri, tak zalim kepada orang, udahlah, saya tak perlu agama. Sampai satu hari datanglah makhluk-makhluk langit yang berjalan di bumi, para dai-dai Allah yang datang tak diundang, pergi tak diantar. Mereka sering terusir dari pintu-pintu rumah, datang dari masjid ke masjid, meninggalkan anak istri mereka, mencari saya di tempat yang gelap. Saya mengenal Islam bukan di Makkah, Madinah, mengenal dakwah ini. Saya dapat hidayah justru di tempat hiburan malam di Bali, di dalam sebuah diskotik. Datang teman-teman jamaah tabligh yang mungkin hari ini sebagian bapak ibu memandang remeh mereka. Siapalah mereka itu, bawa kompor kemana-mana. Allahu Akbar. Mereka datang menyampaikan kabar gembira, Allah itu tidak baik tapi maha baik. Allah mencintaimu 70 kali lebih cinta daripada ibumu kepadamu. Allah maha baik, Allah maha pengampun, maha melihat, maha mendengar.
Maka mulailah saya mendengar cerita tentang baiknya Allah, mendengar cerita tentang indahnya akhlak Rasulullah yang suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka mulailah saya jatuh cinta dengan Islam. Setelah saya mendengar tentang Rasulullah, barulah saya memutuskan untuk mengganti cara hidup, way of life. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, haji, tapi 24 hours, 24 jam kehidupan kita, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi, harus ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu jangan heran, kenapa diri Sulaiman begini, sorban, pakai tongkat, 40 tahun sunnah bertongkat, pakai cilak, pakai jenggot. Ini cara berpakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mulailah mengganti cara hidup dari cara Nabi, dari cara sendiri, ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berhijrah. Masya Allah, luar biasa Ustadz Dery, terima kasih. Dan tadi juga Ustadz Dery sudah menyampaikan bahwa jangan pernah menghina seorang pendosa pemirsa. Karena ketika ia bertaubat, Allah tak pilih-pilih hamba. Ia akan tetap memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya, Masya Allah. Dan nanti pada segmen berikutnya kita juga akan dengarkan tausiah serta nasihat dari guru kita, yakni Ustazah Syifa Nurfadilah, yang nanti akan berbagi nasihat mengenai keutamaan orang yang berhijrah dan bertaubat. Namun sebelum itu pemirsa, kita saksikan dulu, kita ikuti bersama. Ada Ustadz Abi Maki yang di seberang sana sudah siap untuk berbagi berkah bersama dengan Luwak White Coffee. Silahkan Ustadz. Masya Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini insya Allah saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Seperti biasa, siapa yang dapat menjawab pertanyaannya akan mendapatkan berkah hadiah 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak, ya. Nah, siap, pertanyaannya akan ditanya, siap-siap ya. Yang bisa jawab cepat angkat tangan. Cepat angkat, satu aja, jangan dua-duanya angkat tangannya. Iya, siap. Siap ya. Pertanyaannya adalah, siapa yang menemani Rasulullah berhijrah ke kota Madinah? Ayo, siapa? Nah, ini yang terdekat duluan, silakan. Maju ke depan aja jawabannya. Silakan. Masya Allah. Silakan. Dengarkan semuanya jawabannya benar atau tidak ya. Siapa yang menemani Rasulullah saat berhijrah ke kota Madinah? Salam kenal, nama saya Indah Sari, saya dari Kemayoran. Masya Allah, silakan. Jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana, benar apa enggak? Betul, Masya Allah, jazakillah khair, berkah, selamat mendapatkan hadiah berupa berkah berapa tadi? 1 juta rupiah dipotong pajak ini ya. Masya Allah, silakan. Nah, ini mendapatkan keberkahan yang ada dan insya Allah ini juga berkah muharram digunakan untuk hijrah. Ya, silakan. Dan pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial 1 Muharram 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, di segmen kedua tadi kita telah menyaksikan dan juga mendengarkan bersama-sama bagaimana Ustadz Dery Sulaiman menemukan sebuah hidayah yang sangat mahal dan sangat berharga ini. Dan perlu kita ketahui pemirsa, keutamaan orang yang berhijrah dan juga bertaubat diantaranya mendapatkan kelapangan rezeki dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selengkapnya pemirsa, bagaimana keutamaan orang berhijrah dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Syifa Nurfadilah. Fadhal Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu semua para jamaah Masjid Al-Akbar, betul ya? Kemayoran yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat afiat, sehat jasmaninya, sehat ruhaninya, sehat rizkinya, dan mudah-mudahan makin dekat sama Allah. Kita doakan guru-guru kita, ada Ustadz Abi Maki, Ustadz Dery Sulaiman, para guru-guru, para alim ulama yang mungkin menyaksikan dari rumah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, para jamaah Damai TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masuk di tahun baru Islam 1447 Hijriah. Tahun baru Islam itu adalah salah satu bentuk atau bulan bagian dari bulan-bulan Islam. Jadi jangan sampai kita nggak hafal bulan Islam. Dari Januari sampai Desember hafal. Bahkan bukan cuma nama bulannya, zodiaknya hafal. Yang mana nih? Virgo. Yang ini Leo dan lain sebagainya. Padahal itu tidak ada dasarnya dalam Islam. Ada di Islam sendiri kalender Hijriah namanya. Dulu penetapan kalender Islam atau kalender Hijriah ini pertama kali idenya muncul dari seorang gubernur namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau mengirim surat ke Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Musyawarah kumpul bareng-bareng Bapak Ibu untuk menetapkan kira-kira kalau selama ini kita pakai kalendernya kalender Masehi. Bagaimana kalau kita bikin kalender Islam, namanya yang cocok apa ya kira-kira? Maka ada yang ngasih pendapat bagaimana kalau kalender Islam dimulai perhitungannya dari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Namanya kalender Miladiah. Nggak semua setuju. Ada pendapat yang kedua bilang bagaimana kalau dihitung awalnya dari sejak pertama kali Rasul dapat wahyu, namanya kalender Qur'aniyah. Gak semua setuju juga. Yang ketiga, bagaimana kalau kita penetapan awal kalender Islam adalah mengikuti tanggal atau wafatnya Rasulullah SAW, namanya kalender takziah. Jadi agak angker ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kalau kita ngelihat kalender apa nih? Kalender takziah, Masya Allah. Maka dari musyawarah yang panjang ada yang memberikan pendapat bagaimana kalau kita awal mula penetapan kalender Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah, maka disebut dengan kalender Hijriyah. Nih bulan Muharram, tahun baru Islam, identik dengan hijrah. Dan hijrah itu ada dua bentuk, ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Hijrah makani itu berpindah tempat, ibu-ibu orang Kemayoran pindah ke Kelapa Gading, itu namanya hijrah. Hijrahnya hijrah fisik, makani. Ada yang kedua hijrah maknawi. Apa itu hijrah maknawi? Berpindah ruhaninya dari yang tadinya mungkin kurang baik menjadi lebih baik. Yang hati kita banyak penyakit hati, nggak senang lihat orang senang, susah ngelihat orang senang, iri, dengki, ujub, takabur, sombong. Orang beli kipas angin, kita yang muter-muter. Orang beli kompor, kita yang kepanasan di rumah. Itu penyakit hati, harus dirubah, harus hijrah. Maka hijrahnya adalah hijrah ruhani, maknawi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hijrah ini juga sepadan dengan taubat. Kalau hijrah maknanya tadi berpindah, kata guru kita, taubat berasal dari kata taba yang artinya kembali. Artinya orang-orang yang bertobat itu adalah mereka yang pernah dekat sama Allah tapi sempat jauh. Maka mereka taubatan nasuha, kembali dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kira-kira pertanyaan pentingnya, efek atau manfaat orang-orang yang bertobat dan berhijrah kepada Allah? Pertama, orang yang tobat dan hijrah itu dapat rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim,
Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah kasih sayangnya buat kita, dikasih ampunannya. Makanya orang yang hebat itu bukan orang yang gak pernah bikin dosa Bapak Ibu, tapi orang yang hebat adalah orang yang tatkala dia punya dosa, dia buru-buru bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari dibaca istighfar, mau ngikut istighfarnya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Atau yang paling ringan, astaghfirullahaladzim wa atubu. Itu cek orang Sunda nama pangpelitna, paling sedikitnya gitu ya Bu ya. Yang pertama dapat rahmat dan ampunan Allah. Yang kedua, orang yang taubat kembali mengakui kesalahannya, dia tahu jauh sama Allah, maka efek manfaat yang akan dia dapat dipermudah segala-galanya sama Allah. Yang tadinya susah rizki diperbanyak, yang tadinya nggak punya anak bisa punya anak. Makanya banyak yang nanya sama guru-guru, ustadz, ustazah, apa amalan biar cepet dapat jodoh? Ibu-ibu nyari jodoh apa enggak? Apa amalan biar cepet dapat keturunan? Maka bukan baca ini, baca itu, datang ke sini, datang ke situ, itu ikhtiarnya. Karena yang utamanya adalah kalau kita punya permintaan kepada Allah, minta ampun dulu. Bisa jadi doa kita terkabul, tidak dikabul oleh Allah bukan karena nggak mau dikabul, tapi karena dosa yang banyak itu menghalangi doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah kasih rizki, diturunin hujan. Yang tadinya jauh dideketin rizkinya. Tuh orang-orang yang suka sholat duha sering baca doanya, Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi wa in kana mu'assiran fayassirhu. Minta dimudahin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu efek dari kita memperbaiki diri, beristighfar, hijrah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa manfaat dan keutamaan orang-orang yang kembali kepada Allah? Dia taubat, dia hijrah, dia ngakuin kesalahannya. Ada peluang lebih besar untuk mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Kata Imam Abu Sufyan As-Sauri, ada 4 cara biar dapat husnul khatimah. 1, memperkuat iman dan takwa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini minta doa sama Allah, ya Allah kuatin saya, jangan sampai saya syirik menyekutukanmu, kuatkan ketakwaanku. 1, peluang husnul khatimah lebih besar. Yang kedua apa? Sungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin. Kita faham bahwa yang kita miliki amanah dari Allah. Badan amanah bukan? Semua amanah dari Allah. Pasangan amanah bukan? Harta itu amanah bukan? Semua bakal diambil sama Allah Bapak Ibu. Maka jangan lupa hayatin kata-kata yang sering kita baca dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sedikit lagi, yang ketiga adalah banyakin doa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il. Dan yang terakhir, banyakin zikir, ingat Allah, 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 la ilaha illallah. Insya Allah orang-orang yang bertaubat peluangnya untuk dapat husnul khatimah itu lebih besar, dan mudah-mudahan kita salah satu di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa Nur Fadila yang telah memberikan tausiah di segmen ketiga ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang dilapangkan oleh Allah dari segala urusan, baik jiwa dan juga harta kita. Nah pemirsa, di segmen berikut ada 2 segmen, yaitu segmen tanya jawab
segmen ketiga kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Nah, di segmen 4 kami ada segmen ulama menjawab, di mana kami akan membacakan komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema kita yaitu hijrah masa lalu jangan jadi penghalang. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial 1 Muharram 1447 Hijriah. Saya sudah bersama Faida Indi. Ya, betul sekali Sofyan, karena memang ini kan momen tahun baru Islam juga bisa menjadi pengingat kita juga ya, supaya bisa memperbaiki gaya hidup kita, supaya bisa lebih islami, lebih baik lagi, bertaubat hingga berhijrah. Masya Allah. Nah, kita persilakan ada 2 jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Yang pertama kami persilahkan Ibu dengan jilbab pink nih, Masya Allah. Ini dari Majelis Taklim mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasinta Jamilatunisa dari Majelis Taklim Sholawat Nariyah Kamilah Serdang Kemayoran RW 05. Masya Allah, lengkap sekali. Silakan Ibu pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Mohon maaf saya terkhusus untuk Ustadz Dery. Mohon maaf. Oke, Ustadz Dery silakan, boleh. Silakan. Ustadz, mohon maaf. Dikala kita di awal-awal hijrah, biasanya kita itu banyak perubahan dari segi pakaian, dari segi sikap, dari segi perkataan kita, dan biasanya kita lebih sering share tentang kebaikan. Pernahkah dan bagaimana cara Ustadz menyikapi apabila Ustadz dibilang sok alim, aliran keras, bahkan aliran teroris, mohon maaf gitu. Jadi bagaimana cara menyikapi apabila di awal-awal hijrah sudah dikenai ujian seperti itu, kadang-kadang orang jadi aduh kok jadi diginiin gitu. Jadi mohon tausiahnya kepada Ustadz Dery. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yasinta. Jadi bagaimana menghadapi komentar sesama manusia ya terhadap hijrah kita. Masya Dan ini pas Allah. banget ini Ustadz Dery yang menjawab karena banyak banget yang komen di Instagramnya Ustadz Dery ini. Silakan Ustadz Dery. Silakan Ustadz. Awal-awalnya dulu saya emosi. Ya orang kalau caci maki, saya caci maki balik. Lama-lama saya pikir. Untung dulu belum pegang tongkat ya Ustadz. Belum. Lama-lama caci maki itu terdengar seperti sanjung puji. Iya. Saya dulu waktu maksiat diomongin orangnya cuek aja. Masa ketika taat malu. Dulu ketika saya maksiat, saya nggak malu. Orang menghina sana sini, oh loh bodoh amat. Nah, makanya guru saya waktu itu bagi tahu, mulut orang itu miliaran banyaknya, tangan kita cuma 2. Gak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai jumpa dengan Allah. Karena caci maki orang tidak akan membuat kita hina dan sanjung puji orang tidak membuat kita mulia. Dan kalau di sosial media, semua orang yang komen itu lovers, semua. Karena haters itu dia blok kita. Kalau orang benci sama kita, dia nggak akan komen, dia nggak mau lihat kita. Selagi orang masih komen, dia masih perhatian. Maka perlu sangka baik. Ya, jadi saya tidak, kalau sekarang ya, orang kalau menghina saya senyum aja. Saya akan marah kalau orang menghina guru-guru saya. Kalau ulama dihina, Abi Maki dihina, dulu banyak adalah. Itu sampai saya pernah bikin laporan polisi. Ini orang kurang ajar. Kan saya teringat juga dengan perkataan Buya Hamka kan. Kalau agamamu dinistakan dan kamu tidak marah, ganti bajumu dengan kain kafan, mati aja, nggak ada gunanya. Tapi kalau saya dihina, hinaan orang itu tidak sehina saya. Kesalahan yang saya buat jauh lebih banyak daripada yang mereka tahu. Jadi saya bilang ya udahlah, yang abang tahu itu baru sedikit kesalahan saya, yang abang nggak tahu masih banyak lagi. Nah, jadi nasihat saya buat semua nih, kalau kita melihat ada buah busuk, nggak usah dipetik, biarin aja, liatin aja, nanti akan jatuh dengan sendirinya. Iya, dipetik juga nggak bisa dimakan, betul nggak? Nah, diliatin aja. Jadi kalau haters itu adalah orang-orang yang saya yakin punya masalah dengan hatinya, orang-orang yang tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Ya, kalau untuk dihina teroris, radikal, itu saya sudah biasa. Bahkan di awal hijrah diludahin orang pernah. Istri saya pakai cadar pernah ditendang orang perutnya di jalan, pernah. Orang turun dari mobil, istri saya di pinggir jalan lagi nunggu kendaraan, ditendang orang di Bali. Banyak sudah, diusir, diancam, itu sudah memang sunnatullahnya berdakwah. Semua nabi kalau berdakwah
pasti akan ada orang yang membenci dia. Masya Jadi Bapak Ibu kalau mau hijrah, sudahlah, lanjut niatkan untuk menyenangkan Allah saja. Orang senang tak masalah, mertua senang tak masalah, orang kampung suka atau enggak suka enggak masalah. Yang penting Allah suka. Baik, gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Dery Sulaiman atas jawabannya. Baik, Terima kami kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada penanya selanjutnya dari ibu-ibu. Ini sudah siap berdiri ya Betul Sofyan sekali. ya. Ini dengan ibu siapa dan dari majelis taklim mana? Boleh perkenalan dulu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana dari Majelis Hikmatul Ummahat Al-Hikmah Kemayoran Jakarta Pusat. Pertanyaan saya untuk Ustazah Syifa. Setiap kita melewati tahun baru, kita pasti punya resolusi untuk menjadi yang lebih baik di tahun ini, Ustazah. Nah, tapi sebagai kaum wanita, terus terang banyak cobaan dan gangguan supaya kita bisa istiqomah lebih baik dari tahun kemarin. Nah, pertanyaan saya, mohon tips dan amalan mungkin Ustazah bisa bagikan ke kita supaya kita tetap istiqomah, fokus untuk hijrah lebih baik di tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesifik sebagai perempuan gimana biar bisa fokus? Silahkan Langsung Ustazah dijawab Syifa. oleh Ustazah Syifa. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesama perempuan pertanyaannya ya. Kita setiap tahun baru, mau tahun baru Hijriyah ataupun tahun baru Masehi, pasti ada manifestasi bahasa anak Gen Z sekarang. Harapan, ekspektasi, cita-cita yang akan datang. Tahun baru 1447 Hijriah, contoh yang belum nikah, saya harus nikah. Yang belum punya anak, saya harus punya anak. Yang belum punya rumah, saya harus punya rumah. Yang belum menutup aurat, tahun depan saya harus menutup aurat. Nah, itu kan salah satu cita-cita. Ya, perubahan, harapan di tahun-tahun yang akan datang. Bagaimana kiat kita sebagai seorang perempuan? Karena nyatanya memang kalau pengen hancur satu negara, satu kelompok, satu keluarga, yang paling gampang untuk dihancurkan adalah perempuannya dulu. Tahun berapa? 2025, 1447, lihat bagaimana keadaan perempuannya. Maka perempuan ini jadi imadul bilad, tiang negara. Dan kita kalau pengen lebih mudah untuk berhijrah, merealisasikan, mendapatkan apa yang kita cita-citakan, hatta itu hal baik di tahun yang akan datang, pertama yang harus dilakukan adalah self-talk, bahasa orang Kemayoran ya. Betul nggak Bu Haji? Apa artinya? Ngomong sendiri. Introspeksi diri, self-talk itu ngobrol sama diri sendiri. Saya mau tanya deh, maaf ya, punten bapak-bapak, saya nanya ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu demen nggak kalau ngaca? Di mana-mana ngaca ya, spion mobil orang, spion motor, kaca mobil, almar'ah kalmir'ah. Jadi perempuan itu nggak bisa lepas dari cermin. Setiap ngaca pernah nggak kita self-talk, ngobrol sama diri sendiri, muhasabah. Jangan ngaca kita cuman melihat kira-kira lipstik saya udah bener apa belum ya, alis saya masih bengkok udah lurus apa belum ya. Bukan cuman itu, tapi ngobrol. Hai hamba Allah, engkau yang diciptakan. Apa tujuanmu di sini? Itu namanya ma'rifatun nafas. Jadi sebelum kita ma'rifatullah, mengenal Allah, kenalin dulu diri kita sendiri. Tujuan kamu apa? Berapa lama lagi sih kamu hidup? Takutnya besok ajal kamu datang. Yuk perbaiki diri, ngobrol, muhasabah. Dan muhasabah itu sebenarnya jangan cuma dilakukan kalau cuma ngaca, atau di tahun baru Islam saja semalam, tahun baru Islam. Ibu-ibu yang tadinya nggak pernah sholat tahajud, akhirnya 12 rakaat bangun. Ya, istighfar ribuan kali, astagfirullah ya Allah, tahun baru Islam. Bukan cuma di tahun baru Islam, tapi bagaimana muhasabah ini bisa dilakukan setiap hari, setiap ba'da sholat, setiap malam. Suami saya Bu, saya punya suami alhamdulillah laki-laki. Ya. Suami saya pernah dakwah di salah satu kota, itu ada yang wafat ya, DKM masjidnya, wafatnya hari Jumat, lagi jadi imam sholat Jumat, lagi sujud sholat Jumat, Masya Allah. Itu tanda husnul khotimah ya.
Kita iri semua sama kematian yang seperti itu. Nanya sama istrinya, Ustazah apa nih kiat-kiat Pak Kiai Ustadz dulu selama hidupnya. Ternyata beliau itu tiap malam gak bakal tidur sebelum nangis dulu muhasabah. Ini pesan Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Coba timbang dulu amal kamu, kritik diri kamu sebelum ngeritik orang. Kita lebih mudah ngeritik orang. Kemarin Idul Kurban kita datang ke pemotongan penyembelihan hewan. Ya, kita nggak kurban, tapi mulut kita nyinyir sama orang. Shh, kenapa? Kambing siapa tuh yang kurus bener katanya. Punya Pak Haji itu sama Bu Haji itu. Ih, kalau saya emang nggak mau, saya tuh kurban kurus begitu. Udah nggak beramal, nggak kurban, ngomongin orang. Maka mari sama-sama muhasabah, ngobrol sama diri sendiri, dan sering timbang apa yang kurang dari diri kita. Insya Allah itu cara memperbaiki diri kita di tahun baru yang akan datang. Mudah-mudahan kita jadi orang yang beruntung dan lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syifa, menjadi introspeksi dan juga perenungan bagi kita semuanya untuk semakin dan rajin untuk bermuhasabah pada diri sendiri. Nah, pemirsa, di segmen berikut ada segmen ulama menjawab, di mana guru-guru kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Namun kami juga akan berikan satu kesempatan kepada jamaah bapak-bapak, karena dari tadi ibu-ibu semua. Betul sekali, Mas. Ada kesempatan untuk bapak-bapak yang nanti bertanya kepada guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial 1 Muharram 1447 Hijriah. Ya, Masya Allah. Tadi kita sudah mempersilahkan jamaah ibu-ibu untuk bertanya kepada guru-guru kita. Kini giliran kami mempersilahkan dari jamaah bapak-bapak ya yang sudah hadir di Masjid Akbar Kemayoran. Kami persilahkan bapak yang ingin bertanya. Silakan, boleh berdiri mic-nya. Perkenalkan terlebih dahulu dari bapak siapa, asalnya dari mana. Silahkan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rohadi, Ketua DKM Masjid Akbar Kemayoran. Pak Ustadz, kami terima kasih dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kru TV One. Tiap tahun baru 1 Muharram selalu di Masjid kami Akbar Kemayoran. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada beberapa hal yang kami sampaikan Pak Ustadz. Tadi disampaikan Ustadz Maki, tentunya bahwa hijrah itu adalah salah satu perubahan. Sejarah Rasulullah pada tahun 1447 dari kota Mekah ke kota Madinah. Pertanyaan kami, bagaimana dampak perubahan daripada hijrah Rasulullah tahun 1447 Hijriah lalu sampai sekarang yang dilakukan umat Islam khususnya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Masrur, boleh duduk kembali. Perubahan ataupun dampak apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat hijrah hingga saat ini? Silakan Ustaz Abi Maki. Izin Ustaz Heri, izin Ustaz Syifa. Subhanallah, terima kasih ayahanda dengan pertanyaan sangat luar biasa sekali. Ya, Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di tempat ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Dampak terhebat saat Rasulullah berpindah dari Mekah ke kota Madinah, Masya Allah, ukhuwah yang paling kuat. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Paling hebat setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, menguatkan ukhuwah antara muhajirin dan ansor. Itulah, dengan ukhuwah ini akan menyebar kekuatan yang dahsyat sampai Islam menyebar hampir ke seluruh dunia. Karena apa? Kekuatan ukhuwah yang didasarkan tentang keimanan. Andai sekarang ada orang berhijrah, ceritanya pakaiannya udah hijrah misalnya, jenggotnya udah hijrah misalnya, iya, semuanya sudah berhijrah misalnya. Tapi punten, andai kata tidak bisa menyatukan umat, bukan tujuan hijrah sesungguhnya. Dia bukan hijrah karena Allah, tapi bisa jadi dia hijrah karena siapa yang diikutinya. Karena mengikutinya apa? Dia bangga bukan karena tauhidnya, bukan karena Islamnya.
Andai hijrah menjauhkan, merenggangkan antara tetangga dan tetangga karena pemahamannya, bukan hijrah itu. Iya, andai dengan hijrah merasa dirinya paling benar, itu bukan hijrah namanya. Andai dengan mengatakan saya sudah berhijrah, tapi dengan kenyataan hijrah ini mudah menyalahkan orang lain, bukan hijrah namanya. Maka hijrah ini ada beberapa fase yang harus diikuti. Pertama, ilmu. Makanya Al-Quran banyak sekali dengan kata-kata liulil albab, iya kan? La'allahum yatafakkarun, iya kan? Untuk mencoba mencari ilmunya. Sampai mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, karena ini di atas segala-galanya. Hijrah yang pertama memperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena simpan baik-baik, melalui mimbar Majelis Damai Indonesiaku. Saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ilmu tertinggi yang ada di dunia adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, mau S1, S2, S3, tapi kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia seperti tidak mengenal apa-apa dan tidak punya ilmu apa-apa. Namun Anda mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semua mencintai Allah, ukhuwah paling kuat. Jadi yang pertama, berhijrah itu dengan ilmunya. Kenapa? Saat para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, karena membawa ilmu, keikhlasan, niat yang benar. Innamal a'malu, Masya Allah, di Masjid Akbar ini luar biasa hafal semua hadis rupanya ya. Iya, innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya semua perilaku kita ini tergantung apa? Niatnya. Niat hijrah karena Allah, begitu jadinya. Hijrahnya demi komunitas, hijrahnya demi satu golongan, tidak bisa dikatakan hijrah seperti itu. Iya, karena dengan hijrah yang menjadi kuat, itulah keindahan yang ada. Ini pegang baik-baik. Yang pertama dengan ilmunya. Yang kedua apa? Ini punten, agar kita bisa mengikuti dampak yang ada. Seperti Rasulullah, setelah ilmu apa? Jawaban yang kedua, itu dengan kekuatan yang kuat, keinginan yang kokoh. Contoh, wala uzaki alallahi ahada. Abang kami, Ustaz Dery Sulaiman, Masya Allah, bagaimana awalnya, seperti apa. Dan sekarang bukan hanya berhijrah, muballigh, da'i, ke setiap tempat datang. Kalau kami melihat, wah saya nggak bisa dakwah di tempat itu, beliau datangi. Iya, waduh saya nggak berani ketemu dengan orang, beliau ketemui. Subhanallah, luar biasa. Kenapa? Karena dengan mengatakan punya keinginan yang kuat, keinginan yang kokoh dengan berhijrah seperti itu. Iya, ini gambaran nomor kedua, punya keinginan. Ketiga, punten, hijrah jangan sendiri, rame-rame. Jangan mau masuk saudara sendiri. Oh saya masuk surga sendiri, nggak boleh. Lihat dalam Al-Quran, bukankah masuk surga kita rame-rame? Dalam surat Az-Zumar ada kan? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ya kan? Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhulul khalidin. Wa qila alhamdulillah. Itu kan? Jadi ini adalah yang terpenting untuk kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abi Maki. Tentunya Rasulullah bisa menjadi contoh dan juga inspirasi kita ya dalam berhijrah. Baik, berikutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_Indonesia_TV1 dan akan dijawab oleh Ustadz Dery Sulaiman. Atas nama Bible Blueby. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara membangun kepercayaan diri saat hijrah? Sedangkan diri saya masih sering dibandingkan dengan kesalahan masa lalu. Ustadz Dery, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Memang nggak perlu percaya diri sih, kita percaya sama Allah aja. Iya, justru kalau percaya diri malah kita jadi lemah nanti. Jadi masa lalu itu adalah salah satu guru yang terbaik. Ya. Dan satu masalah itu sama dengan satu orang guru. Jadi kalau sebelum hijrah itu banyak masalahnya, pasti banyak gurunya, Pak. Banyak hikmah yang ada di hatinya. Dan saya banyak tengok Ustadz, ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berhijrah itu, yang tadinya kelam kehidupannya, bergelimang dosa, setelah hijrah, jadi soleh baiknya nggak ketulungan. Betul. Bahkan ada yang jadi hafiz Al-Quran, ada yang menjadi da'i. Ya. Saya berpikir sebetulnya, apa sih sebetulnya yang membuat orang ini jadi baik? Gitu. Sampai satu hari saya dengar seorang ulama menyampaikan dakwahnya, bahwasanya suatu ketika Rasulullah pernah duduk di majelis ilmu bersama Nabi, bersama para sahabat. Apa kata Nabi? Siapa yang hadir di majelis ilmu ini,
karena Allah. Maka setelah majelis ini ditutup, Allah akan berikan orang yang hadir pahala sebanyak dosanya. Diberikan pahala sebanyak dosanya. Jadi orang yang paling banyak dosanya setelah hijrah, insya Allah dia akan menjadi orang yang paling banyak pahalanya. Faham ya? Jadi yang bertanya tadi, ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, nggak usah terkesan dengan masa lalu, ya tengok terus ke depan. Allah maha baik, sangka baik kepada Allah, maka hati jadi baik. Amin. Sangka baik, hati jadi baik, insya Allah. Amin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Dery Sulaiman atas jawabannya. Nah pemirsa, di akhir segmen nanti kita akan berdoa bersama-sama, insya Allah akan dipimpin oleh guru-guru kita. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial 1 Muharram 1447 Hijriah. Masya Allah, tabarakallah, pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Dan Masya Allah kita tadi telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, Ustazah Syifa. Terima kasih Ustazah Syifa, kemudian Ustadz Dery Sulaiman dan juga Ustadz Abi Maiki. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan ibroh dan juga perenungan bagi kita semuanya untuk lebih semangat lagi menjemput hidayah. Karena tadi Ustadz Dery dibilang bahwa hidayah itu sangat mahal dan harus kita cari. Siapapun itu, meskipun itu anak Nabi, kalau Allah tidak menentukan hidayah kepadanya atau kepada kita, ini belum tentu kita mendapatkan hidayah. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa betul-betul kita terapkan ya dalam gaya hidup kita sehari-hari ke depannya. Baik, dan nanti kita akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Abi Maiki, doa sekaligus bermuhasabah untuk merenungi dan juga kita sudah masuk di tahun baru Islam. Semoga apa yang menjadi harapan kita semuanya bisa terkabul dan juga terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan dan saya Fahade Indi, dan tentunya juga acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akhiri dengan doa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih Engkau telah hidupkan kami dengan membawa keimanan. Ya Allah, jadikan iman ini sebagai penenang hati, penyejuk jiwa kami. Kami mampu bersyukur saat kami mendapatkan kenikmatan dengan iman ini, dan kami mampu bersabar saat mendapatkan kesulitan karena iman ini. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hadiahkanlah kepada kami kecintaanmu untuk kami, dan hadiahkan kepada kami agar kami dapat mencintaimu, dan hadiahkan kepada kami agar kami dapat mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan hadiahkan kepada kami agar kami dapat mencintai amal-amalan yang membuat Engkau jatuh cinta kepada kami. Ya Allah, dengan cintamu kami rasakan hidayah kami dapatkan. Semoga di 1447 Hijriah ini kami lebih bisa menikmati ibadah. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami agar kami bisa memperbaiki ibadah kami. Bantu kami agar kami mampu lebih bisa bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan. Bantu kami agar kami dapat memperbaiki ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Amin.